Kita langsung aja ya, Pak Joshua ya, soalnya udah malam. Takutnya yang di Papua itu sudah jam 9 malam. Siap. Oke, nggak lama kok, saya cuma butuh waktu 15 menit aja untuk ngulas apapun itu. Nanti kita akan coba tanya jawab dan kita kasih market review ya. Di pasar lagi ngapain sih gitu ya. Tuh, Bikin pusing orang gitu. penting tuh, Pak. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu ya. Saya Reza Aswin, saya akan membawakan webinar berjudul Forex untuk Pemula yang diselenggarakan oleh Imperium Strategi. Baik, disclaimer dulu ya Bapak dan Ibu ya, tentunya Reza Aswin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk kepentingan trading, investasi, atau apapun itu di luar tanggung jawab kami. Jadi jangan pernah transfer, karena itu adalah penipuan. Baik, saya nih agak-agak bingung waktu Pak Joshua ngasih suatu materi ke saya gitu, yang judulnya Forex untuk Pemula. Padahal yang masuk, itu udah trader-trader profesional semuanya gitu loh. Pas saya lihat, wow, susah. Tapi ya karena dikasih job desk-nya harus membawakan ini, ya sudah, coba saya bawakan. Kepada Ibu, kadang-kadang kita lupa ya, bahwa yang namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi, sehingga Bapak dan Ibu tentu bisa melihat bahwa Forex ini berbahaya karena ada leverage-nya. Leverage itu katakanlah 1:100, tandanya kalau profit dikalikan 100, kalau loss juga harus dikalikan 100. Itu sebenarnya di pasar itu tidak terlalu, pergerakannya biasa-biasa aja, karena 4 atau 5 digit di belakang yang berubah, tetapi di tempat yang kita punya gitu ya, equity kita tiba-tiba kesedot banyak atau kita bertambah begitu banyaknya. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya trading forex ini mudah, tapi ingat, ini tidak untuk semua orang. Jadi Bapak dan Ibu yang mau belajar, dan belajar itu nggak ada batasannya, belajar itu nggak ada waktunya sampai kapanpun, dan market ini juga bergerak pun tidak berbentuknya linier, sehingga mau tidak mau, suka nggak suka, pasti akan terjadi adjustment di dalam setiap kita bertransaksi. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah pemula, yang namanya pemula atau newbie ini adalah sasaran empuk. Benar nggak Pak Joshua? Betul banget, Pak. Itu yang namanya kalau udah pemula gitu ya, investor pemula, uangnya banyak gitu ya, jamnya Rolex, kelar udah itu. Kalau ketemu marketing, ketemu konsultan, ketemu mentor, rata itu pasti. Jadi kenapa sampai ini terjadi? Karena biasanya yang namanya pemula itu kepingin auto kaya. Benar nggak Pak Joshua? Sangat benar. Pokoknya yang diceritakan sama marketing juga yang diceritakan sama konsultan itu adalah kalau trading itu gampang Pak, ngambil 1-2 pip gitu ya. Iya. Karena Iya. pergerakannya kan berapa ya Pak ya? Misalnya katakanlah 3.000 poin gitu ya. Iya. Lalu kalau Bapak cuma ambil 10 poin aja kan lumayan gitu ya. Kalikan 100.000 jadinya ya dapatlah 1 juta gitu kan, gampang ya ngomongnya. Padahal di dalam itu ada spread, dan di dalam itu ada commission, yang akhir-akhir ya sangat sulit. Kadang-kadang kita untung sedikit tapi ruginya banyak. Iya. Dan itu yang terjadi, sehingga karena kepingin auto kaya inilah yang menyebabkan tadinya kita coba bertransaksi dengan uang puluhan juta, akhirnya harus habis miliaran. Bukan begitu fenomenanya ya Pak Joshua ya? Benar banget, Pak. Nah ini akhirnya pemula ini bingung gitu loh. Saya tuh harus dari mana mulainya? Kalau saya jadi pemula, saya harus belajar apa? Apa yang harus disiapkan? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap itu, tentunya kita harus tahu dulu bahwa setiap pemula itu kenapa sih jadi sasaran empuk para marketing gitu ya. Karena kan udah ketahuan ya Pak ya, yang namanya investor kan nggak mau belajar ya Pak.
Pasti, Pak. Iya, karena kan daripada bayar apa Pak belajar gitu ya, mendingan buat deposit kan. Betul. Nah, itulah yang akhirnya banyak orang mempercayakannya kepada konsultan, kepada marketing. Ini suatu kesalahan. Bapak dan Ibu kalau punya uang, kelolalah sendiri. Anda bisa kok kelola sendiri. Dengan cara belajar dulu. Tapi kalau ngelola dulu baru belajar, percaya sama saya, bahwa di ujung akhirnya itu, isinya hanya top up dan top up. Margin call dan margin call. Pak Joshua udah berapa kali ya margin call ya? Udah nggak hitung, Pak. Gak kayak itu. Waktu awal-awal tuh saya margin call tuh udah gila-gilaan. Top up itu udah miliaran gitu di bisnis ini. Ya. Dan itulah yang akan coba kita bagi gitu ya kepada Bapak dan Ibu, bahwa belajar itu penting gitu loh. Karena pada saat kita belajar memang kita kehilangan uang, tapi nanti kita akan bisa kembalikan uang tersebut dengan cara belajar gitu ya. Ilmu kita bertambah, kita tambah pinter gitu. Tapi kalau udah belajar terus nggak bisa gimana? Ya mungkin belajarnya kurang terarah, lalu ada sesuatu yang nggak dikerjakan gitu ya, malas. Karena orang Indonesia, Baju senengnya baca apa nonton ya Pak? Nonton, Pak. Itu makanya punyanya Bain Wong naik terus AdSense-nya gitu, viewernya naik terus gitu kan. Kan orang Indonesia tuh paling seneng nonton, nggak suka baca. Padahal antara nonton sama baca itu di dalam trading itu perlu gitu. Satu, untuk mendapatkan berita yang cepat dari televisi. Satu lagi, Anda harus membaca konteksnya di dalam website dari kantor-kantor berita yang bisa dipercaya. Ya. Terus Pak Ju juga biasanya ya, kalau yang namanya pemula itu seneng banget sama daily trade ya Pak ya? Signal dari signal gitu, seneng ya? Perlu banget, Pak. Iya. Itu yang berbayar sama yang gratis pasti seneng yang berbayar gitu ya. Iya. Padahal masih dangkal sama semuanya Pak. Dua-duanya juga nggak bisa diandelin gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah bikin catatannya dulu gitu. Ya. Daily signal ini bekerja dengan baik atau tidak gitu. Iya. Tapi yang jelas bahwa pada saat kita mengikuti daily signal, kita nggak tambah pinter. Karena kita mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi, benar nggak Pak? Betul. Nah nanti yang bikin signal mati gimana? Terus kita miskin lagi gitu ya. Nah, tidak mau belajarnya inilah yang dimanfaatkan oleh konsultan, oleh marketing, oleh mentor. Akhirnya Anda terima jadi, walaupun kita tahu pada saat untung Anda harus berbagi, dan pada saat rugi itu resiko Anda. Sudah siap? Kalau sudah siap, nggak jadi masalah Anda nggak mau belajar. Tapi kalau nggak siap, jangan pernah. Nah, yang kedua biasanya pemula itu urusannya sama teknikal murni. Pak Joshua, akhir-akhir ini emang teknikal berjalan? Wah, ngaco, Pak. Di buy turun, di sell naik. Terus kalau di lock gimana? Diem di tengah-tengah ya. Yang atas rugi, bawah rugi gitu kan. Betul. Di tengah-tengah. Karena kita sell-nya terlalu bawah dan nge-buy-nya di atas gitu. Iya. Ya banyak sih para trader mengatakan pada saya udah nge-sell di leher Pak katanya. Kok harganya masih naik? Ya lehernya leher jerapah, jadi agak panjang Pak. Teknikal murni inilah yang sebenarnya membuat para pemula ini lebih memilih untuk satu hari selesai scalping gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi kita harus kasih tahu bahwa yang namanya metode scalping itu hanya untuk profesional dan bukan untuk pemula. Ya, saya garis bawahi lagi bahwa yang namanya metode scalping itu hanya untuk profesional dan bukan untuk pemula. Karena pemula itu kalau dapat dikit-dikit, kalau nahan rugi panjang-panjang. Yes. Coba Pak Joshua, bisnis apa coba yang bisa untung gede ya? Kalau untung dikit-dikit, kalau rugi banyak-banyak gitu. Kira-kira bisnisnya bisa untung nggak gitu di akhir ya? Logika untuk bisnisnya aja nggak masuk gitu loh bos.
Ya. Jadi pada saat seperti itulah kita harus sadar bahwa yang namanya scalper itu emang betul-betul untuk profesional, orang-orang yang mendedikasikan untuk bisnis ini udah 24 jam mungkin kali ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong gitu ya. Kalau kita masih punya kesibukan, jangan pernah berpikir untuk menjadi scalper. Kenapa? Karena sulit untuk menjadi scalper itu. Nah, yang berikutnya, yang namanya pemula itu pola pikirnya masih aneh nih Pak Joshua. Gimana tuh Pak? Kepingin auto kaya Pak. Kalau kepingin auto kaya, akhirnya gimana Pak? Bilangnya ya udahlah pakai robot gitu kan. Iya, betul. Iya, rame lah ujung-ujungnya gitu loh, nggak ada yang beres gitu. Kenapa? Karena satu, aturan mainnya yang namanya pesawat terbang itu kan ada autopilot ya. Ada. Ya, tapi kan ada pilotnya juga Pak. Harus dong Pak. Ya iyalah Bapak naik pesawat autopilot nggak ada pilotnya, berani naik nggak Pak? Nggak berani gitu. Dan kita percayakan banget duit kita sama si robot sialan itu ya kan. Ujung-ujungnya ya di Barreskrim. Aduh. Bapak dan Ibu, apapun itu, yuk, trading itu tidak untuk menjadi kaya. Sebenarnya trading itu digunakan seperti kita berbisnis, tetapi sistemnya online. Nah, trading itu banyak yang mengatakan mudah ya Pak Jo. Kan cuma buy sell, betul nggak Pak Jo? Betul, cuma 2. Iya, tapi kok sampai pagi kok belum tidur gitu. Kan aneh, katanya mudah, kok apa begadang-begadang gitu. Pertanyaan saya kan sederhana buat Pak Joshua. Emang kalau Pak Joshua tungguin harganya bakal naik? Kagak banget Pak. Iya, bakal turun. Apalagi? Iya, terus kalau Bapak tungguin pasti profit. Belum tentu juga. Ya udah Pak, tinggal tidur aja kalau rezeki Tuhan yang ngatur, bukan MT4 kan ya? Betul sekali. Jadi kadang-kadang kita tuh agak aneh, katanya awal-awalnya mudah, tapi kok lama-lama pusing. Sesuatu yang bikin pusing, udah tinggalin aja gitu. Kalau saya sih begitu. Karena ujung-ujungnya kita 1 bulan trading, nggak ada hasilnya gitu ya. Ya mendingan macul Pak Jo. 1 bulan mah dapat kali 1 hektar macul gitu ya. Masih ada hasilnya gitu. Agak-agak aneh gitu ya. Ya. Pola pikir ya yang harus diubah, bahwa trading itu sebenarnya nggak mudah, memang harus belajar dulu. Semua bisnis harus belajar dulu. Dan mereka berpikir bahwa udahlah nggak usah belajar gitu kan, bisa otodidak, duitnya buat depo gitu ya. Nanti kita pakai uang kecil dulu Pak Jo, nanti kalau udah pinter pakai uang yang besar gitu ya. Pinter kagak, habisnya gede gitu ya Pak Jo. Biasanya Pak. Jadi otodidak ini bukan yang nggak boleh, boleh gitu. Tapi belajar sama orang yang profesional itu memperpendek saja sih gitu loh. Kalau Pak Jo belajar sendiri mungkin 5 tahun nih Pak Jo ya. Betul Pak. Tapi nanti kalau belajar sama orang yang mentor yang benar, mungkin cuma 1 minggu, 2 minggu, 1 hari, 2 hari gitu ya. Itu udah bisa mendapatkan clue-cluenya gitu. Karena apa yang dikatakan oleh si mentornya ya tinggal dikerjain aja. Masalahnya kadang-kadang kita nggak pernah mau ngerjain apa yang diomongin gitu. Kita maunya cuma daily signal. Ya nanti kalau mentornya mati gimana? Hilang lagi daily signal ya kan? Pinternya enggak gitu. Jadi yuk bisa nggak otodidak? Bisa, tapi yang tertentu aja, yang lain-lainnya pasti nggak bisa otodidak. Nah, kalau begitu, apa sih tipnya untuk yang orang yang pemula yang baru mengenal forex gitu ya? Ini sebenarnya trading forex online ini tahapannya banyak gitu loh. Cuman kadang-kadang marketing konsultan itu membuat ini menjadi sangat sangat pendek. Pokoknya Bapak depo dulu, nanti gampang kita kasih signal, mampus ya kan. Signalnya salah, pertamanya benar ya kan Pak. Ya gitu tuh, pertanyaannya benar. Keduanya di locking ya kan. Ketiganya suruh top up.
keempatnya dihabisin. Dan itu yang sering terjadi kan. Ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya Bapak dan Ibu harus ikutin tahapan-tahapannya yang mungkin Bapak dan Ibu perlu ketahui. Dan kalau sudah trading saat ini, coba direview lagi deh. Yang pertama adalah model bisnisnya, alur bisnisnya tuh gimana sih sebenarnya? Cocok nggak sih sama kita gitu? Kadang-kadang kan dengan kesibukan kita terus nggak cocok ya nggak usah dipaksain gitu kan, masih ada bisnis yang lain, jualan teh botol, jualan aqua gitu ya, jualan masker gitu ya, kan nggak harus trading juga gitu ya. Kalau cuman muterin uang gitu kan, Pak Joshua juga bisa muterin uang 100 diputer-puter gitu. Ngapain Pak Jo muterin duit gitu, biar banyak. Jadi ya apapun itu Bapak dan Ibu kenali dulu gitu loh, alur model dan alur bisnisnya kayak gimana sih sebenarnya. Itu simpel sebenarnya, sederhana banget. Pada saat Bapak dan Ibu ke money changer ya, menukarkan uang dengan tujuan bahwa ke depannya US dollar-nya akan menguat. Yang tadi Ibu beli 14.000, Bapak beli 14.000, nanti akan jadi 15.000. Cuman pada saat sudah 15.000, Bapak dan Ibu harus ke money changer lagi. Nah, money changer-nya dibikin online. Itu udah gampang seperti itu. Cuman alurnya nanti kita bisa, Bapak dan Ibu bisa otodidak. Yang ini nih bisa otodidak, tinggal nyari-nyari aja deh, asal mau baca. Awalnya di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu senang baca, senang mencari gitu ya, itu pasti bisa. Tapi kalau kita sendiri nggak mau belajar, nggak mau mencari, nggak mau memperdalam gitu ya, oh itu udah tunggu tanggal mainnya aja, uangnya. Itu mau siapapun yang ngajarin sama aja, percaya dia Mas. Itu biar kata Warren Buffett suruh ngajarin kitanya juga males, itu nggak bakal beres gitu. Padahal ilmu kan udah transparan ya Pak Joshua ya. Ya. Kita mau cari apapun ketik selesai kan? Gampang. Ya kita ketik Kang Aji Dikta gitu, keluar semuanya gitu ya. Gampang sekarang gitu loh. Apalagi cuman masalah model dan alur bisnis untuk forex, itu keluar semua. Ya. Kita tinggal baca, kita tinggal perhatikan gimana sih alurnya sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita berbicara, lalu pelajari masalah resiko dan peluangnya. Berani nggak kita resikonya? Jadi jangan peluangnya dulu, lah peluang mau pasti bener lah Pak Joshua nawarin saya kan bisnis kan yang diomongin peluangnya dulu ya, resikonya pasti belakangan ya. Iya kebalik Pak, resikonya dulu. Saya berani nggak terhadap resikonya? Saya berani nggak nanggung resikonya? Iya. Kalau nggak berani nanggung resikonya, selesai gitu. Dan resiko ini nggak bisa dikasihkan ke orang lain. Ya. Gitu. Itu pasti akan ditanggung sendiri. Nggak mungkin enggak. Pada saat kita sudah memutuskan untuk masuk ke suatu bisnis, itu resikonya nggak bisa dipindahin, nggak bisa ditransfer. Tuh. Kalau ilmu, ya Pak Jo ngajarin nih. Kalau nggak bisa, Pak Jo akan kasih garansi sepanjang waktu, seumur hidupnya Pak Jo gitu ngajarin. Ya itu mah bisa Pak. Ya, kalau duit mah nggak bisa diresikoin. Yes. Gitu. Saya yang trading, nanti Pak Jo ya yang ganti ya gitu. Ya kagak bisa gitu. Bapak dan Ibu, ini kita bercerita bahwa banyak pada saat trading ngelihat untungnya di depan, resikonya di belakang, yang ada kecewa gitu. Ya. Bukan karena marketnya, karena ketidakmampuan kita membaca. Karena tidak maunya kita membaca. Kita nggak mau baca, kita nggak mau lihat grafik, udah paling cocok gitu udah. Pas. Iya. Nah, dalam keadaan kita nggak ngerti resiko, ini akan berdampak Pak terhadap transaksi yang kita lakukan. Sering nggak Pak Jo kalau misalnya pemula gitu ya, entry duluan, setelah itu baru nanya ya? Oh iya, sangat sering tuh Pak Jo, saya udah buy nih. Ya. Terus harganya kok turunnya sampai mana ya? Gitu. Iya. Udah turunnya sampai sini gitu ya. Terus pas sudah turun sampai sini,
eh, nanya lagi gitu, lu kok nggak naik-naik ya baju? Ya itu gimana gitu loh. Bukankah kita pada saat kita trading itu kita udah tahu resikonya. Kalau misalnya saya buy di sini dan dia turun sampai sini dan saya nggak berani menanggung resikonya, ya udah saya tutup. Misalnya, contohnya gitu ya. Pak Jo kan kalau trading dapatnya 10% gitu ya. Ya. Ya, terus tiba-tiba suatu hari Bapak kehilangan 5% gitu. Ya tutup aja lah ya. Iyalah. Nah kan biasanya dapatnya 10. Kalau ada resiko J5 ya tutup aja. Kan gitu ya. Nah, resiko di depan ini itu yang membuat kita trading nggak punya harapan. Tidak berharap maksudnya gitu. Buy berharap naik gitu. Sell berharap turun gitu. Pertanyaannya kalau nggak sesuai harapan apa yang mau dilakuin? Nah, itu dia tuh. Gitu kan. Nah, pada saat kita bicara risiko di depan, itu trading itu jauh lebih baik. Jadi untuk pemula, yuk lihat risikonya. Mau berapa uang yang dimasukkan. Dan uang itu anggap uang hilang. Gitu loh. Kalau mau pinjem bank boleh nggak? Boleh, sok gitu. Kalau hilang bisa nggak gantiin ke bank? Bisa. Ya udah jalanin ya. Iya. Kan banyak yang nanya nih, Riz, gue mau pakai uang pakai kredit card boleh nggak? Ya boleh lah. Kalau habis bisa apa nggak bayar kredit cardnya? Bisa. Ya jalanin aja. Iya. Kalau nggak bisa ya jangan dipakai lah Pak. Mendingan kita pakai buat healing lah. Habis healing terus hilang gitu. Oke, nah setelah kita menakar resikonya, tahu peluangnya, dan bisnis ini cocok buat kita, baru kita belajar platform. Banyak ya yang udah trading tapi masih bingung ya. Ini buat apa? Banyak banget. Oh, baru tahu toh ternyata ada trailing stop gitu. Oh, ternyata bisa stop profit ya. Oh, ternyata bisa pending order ya. Oh, ternyata di F2 itu kita bisa ngelihat data ya. Banyak banget tuh yang pada saat kita trading gitu ya, udah trading udah lama gitu, nggak tahunya panel-panelnya belum tahu gitu. Itu kan ada ujung kiri atas ini ada tulisan demo ya Pak ya. Gratis ya Pak ya. Oh iya Pak. Ya, itu kan bisa dipencet-pencet semuanya Pak gitu. Ya kan? Bisa diukur-ukur gitu, bisa ya. Iya. Nah, setelah kita mengerti platformnya, baru kita masuk ke yang berikutnya, baru ke cari mentor yang benar. Ya. Langsung dapat nggak? Ya belum tentu. Kalau lagi sial ya nggak dapat Pak mentornya. Gitu. Ya namanya juga ya wajar-wajar aja. Yang nggak boleh harus semuanya sama lah, gitu ya. Pasti akan ada beda-bedanya karena setiap orang juga punya karakter yang beda. Ada orang senang pakai teknikal ya sok aja, nggak jadi masalah. Yang senang fundamental ya silakan aja gitu. Ada yang combine kedua-duanya, ya silakan aja gitu loh. Tapi yang jelas kalau Anda ikut pelatihan itu money management, fundamental, teknikal, sama sentimen itu adalah suatu pelajaran yang harus Anda pelajari sebelum Anda masuk market. Jangan cuman diajarin fundamentalnya doang gitu. Ya keluar dari workshop ya jadi komentator, jadi politikus, ya kan dibikin partai, ya kan. Ya orang bisa komen doang, nggak bisa entry-nya di mana. Sedangkan entry exit itu adanya di technical, karena fundamental itu nggak ngasih entry dan exit. Bagaimana menghitung uangnya, bagaimana cara ngitung modal itu detail gitu loh. Bukan cuma risk and reward doang, bukan cuma winning rate doang, bukan cuman apa ya, risk and reward ratio ya, RR gitu ya. Iya, hanya cuman itu aja nih pelajari. Money management tuh berapa sih duit yang dipakai buat trading. Dan satu lagi sentimen gitu, karena sentimen ini yang menyebabkan adanya pergerakan uang, money flow gitu loh. Dia akan pindah kemana gitu.
Ya. Oh, pindahnya ke saat ini misalnya sedang risk off gitu ya. Kalau risk off tandanya apa? Sahamnya kan pada jatuh ya. Tandanya Nasdaq kita sell kan gitu ya. Yes. Oh, tandanya uangnya keluarnya masuknya kemana? Oh, ternyata uangnya dipegang cash karena takut terjadinya resesi misalnya. Oh, itu tandanya mata uangnya menguat gitu. Jadi pada saat kita tahu perpindahannya, apakah dia masuk ke safe haven, apakah masuk ke beta currency, ataukah dia mau masuk ke komoditi, masuk ke obligasi gitu loh. Itu sentimen sebenarnya. Nah, pada saat kita sudah mengerti itu semuanya, kita mendapat pelajaran cukup, baru kita menggunakan uang yang kecil untuk mencoba. Kalau nggak pakai uang kecil nggak apa-apa, kok pakai demo juga bisa. Untuk ngetes metodenya itu baik atau tidak. Tapi nomor 1 sampai nomor 4, ini Anda harus dapatkan. Mau benar mau nggak terserah ya. Gitu. Tapi harus dapat lah, ini mah udah cuman teknikal doang, salah lagi ngajarinnya. Kan brengsek ya. Capek-capek buang-buang duit gitu loh. Yeah. Nah, jadi inilah yang sebenarnya yang harus dipunyai. Jadi kalau kita mau perang tuh alat perangnya tuh ini gitu loh. Kalau mau masuk ke dalam trading forex. Dah, jadi ngegibah gue. Market outlook. Aduh, pasar hancur-hancuran gitu ya. Tiba-tiba kita nge-sell UJ gitu ya, terbang dia kan, nggak turun-turun gitu. Ya bagaimana gitu. Kalau kita lihat Amerikanya so-so bagus-bagus aja, walaupun ke depannya kita tahu ada perlambatan, tapi data-datanya masih masuk bagus, ya susah ya. Tapi nanti malam, jam 1 malam, ingetin nih Pak Jo, akan ada Beach Book dari Amerika Serikat. Ya. Apa sih Beach Book? Beach Book itu keadaan ekonomi Amerika berdasarkan surveinya The Fed. Penting nggak? Penting kalau yang ngerti. Ya kalau kagak ngerti mah udah tinggal tidur aja, sama aja ya. Kalau dia mau naik aja ya, mau turun aja gitu. Itu akan dirilis jam 1 malam. Kalau itu bagus, ya, Beach Book-nya bagus. Wow, kita akan ngelihat The Fed akan naikkan 75 basis point pada tanggal 2 November. Tapi yang masalah bukan itu. Semua orang juga udah tahu dia naikin 75 basis point. Permasalahannya di bulan Desember dia naikin 75 atau 50 atau justru 25. Gitu. Itu yang akan jadi PR berikutnya. Nah, data inflasinya memang sudah turun, tapi ya sudah mulai mereda, mulai jinak gitu ya, tapi nggak turun-turun banget sih, dari 9,1 kalau nggak salah turun ke 8,2. Belum signifikan lah karena targetnya dia kan 2. Dia masih harus genjot terus, dan inilah yang membuat akhirnya US dollar masih bertengger di atas gitu ya, dengan dibandingkan negara lain. Amerika Serikat masih punya ekonomi yang bagus, walaupun kita tahu bahwa di tahun depan kan tinggal berapa bulan lagi Pak Jo ya? Ya. Tinggal 2 bulan lagi. Pak. Iya. Di apa ya? Diprediksi akan terjadi resesi. Tapi ya nggak cuma Amerika, semuanya resesi lah. Dan biang keroknya pasti Uni Eropa dan ya benua Eropa lah, itu biang keroknya pasti. Yang kita tunggu saat ini adalah Beach Book-nya nanti malam gitu ya. Dan tentunya ini yang menggambarkan ekonomi Amerika kuat nggak pada saat angka inflasi tinggi banget. Yang perlu kita perhatikan bahwa pada saat angka inflasinya tinggi sekali dan ekonomi tidak berkembang, permasalahannya upahnya nggak naik. Kenapa upahnya nggak naik? Ya mau tidak mau, karena ada sektor-sektor yang harus dipangkas. Karena mau industri atau perusahaan, dia nggak bisa mendapatkan uang murah lagi kan, Pak Jo? Iya. Kan perusahaan itu banyak ngutang ya.
Kan bukan kita doang Pak yang kasbon Pak, perusahaan banyak kasbon gitu ya kan ke bank. Nah kalau suku bunganya naik, tandanya kan dia harus bayar lebih ya Pak Jo ya. Ya. Nah maka banyak ke depannya akan banyak pos-pos yang di-cut sama pabrikan atau sektor jasa, terutama perusahaan teknologi sama digital, itu akan membuat tingkat pengangguran nanti relatif kembali naik di Amerika Serikat. Jadi pasti pada nanya, trading apa yang bagus? Gold lah gitu. Kan lagi turun gitu. Ya udah bayar aja lagi gitu ya. Ya kita tinggal lihat aja di 16-20-an ini.